Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus menggunakan tajwid. Kalau nggak pakai tajwid, bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya. Itu masuk aja. Jadi apa? Kalau nggak pakai tajwid seperti itu dan tidak nyaman, ya. Tidak nyaman. Kalau ada mungkin kalau bapak ibu sudah paham tajwid, ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu tak enak ya. Jadi kalau ada tajwidnya nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. La ma itu dua harokat di ayat. Ya, dua harokat itu cukup di ayat. Itu ya. Jadi cukup di meskipun sholat, ya, sholat itu tidak dibatin bapak ibu. Ada masalah sedikit aja tadi. Jadi kalau sholat itu kita tidak dibatin, bacanya itu Allahu Akbar, gak di bibirnya, ya, bibirnya itu harus bergerak sesuai bacaannya. Ya, maka kita harus belajar Al-Quran sampai ya, kalau bisa sampai kalau sudah fase tetap harus belajar. Ya, harus belajar, harus memperkaya ilmu Al-Quran karena Al-Quran itu sama kayak ilmu fikih. Ya, matan ini bacanya ini, matan ini bacanya seperti ini, sama seperti itu. Jadi Al-Quran itu ilmu baca Al-Quran itu luas. Jadi kalau sholat, ya, kalau sholat tetap ya bibirnya harus bergerak meskipun sendiri. Ya, meskipun kita membaca sendiri, tidak perlu meskipun tidak dikeraskan, tidak bersuarakan, tetap harus baca total. Allahu Akbar. Bibirnya harus itu harus juga menggunakan tajwid, nggak boleh contoh ya, mungkin kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah, harus tetap menggunakan tajwid meskipun bacanya sendiri. Jadi Alhamdulillah, bibirnya harus bergerak, bukan dibatin. Kalau dibatin itu mesti suaranya nggak usah 5 menit, ya 3 menit saja. Tapi kalau bacaannya itu ya bibirnya bergerak, insya Allah itu ya 5 menit lah, kurang lebih seperti itu ya. Ya normalnya sholat 5 menit. Nah, mungkin ini sedikit karena beliau sudah rawuh, jadi agak bijak kalau saya menjelaskan terlalu banyak. Di lain hari mungkin kita belajar bareng lagi tentang membaca Al-Quran di Bapak Ibu. Ya, di luar Ramadan pun insya Allah saya siap kalau Bapak Ibu mau belajar bareng. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Selanjutnya akan diisi oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Ustaz M. Somidin. Dari saya kurang lebih maaf dan mohon maaf saya tidak bisa menemani Ustaz sampai berbuka karena ada acara juga ini bisa langsung lanjut ya, ada acara buka bersama juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ustaz Haji sedikit SG waktu pada tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'an
إماما وحكما ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu semua yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita bersama-sama untuk bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita masih istiqomah dipertemukan kembali di masjid yang kita cintai, di rumah yang kita miliki, di tempat yang suci ini, di tempat yang terbaik di dunia ini adalah masjid. Oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama ngaji dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan. Siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Oleh karena itu setiap kegiatan Ramadan, baik ngaji, tarawih, baik maupun tadarus dan sedekah, maka jadikanlah seakan-akan pengajian ini adalah pengajian yang terakhir. Jadikanlah seakan-akan puasa ini puasa yang terakhir, sehingga kita melaksanakannya sungguh-sungguh, sehingga kita melaksanakannya benar-benar fokus pada ibadah. Sama dengan juga sore hari ini ibu bapak semua, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Mati bukanlah akhir dari cerita hidup. Tadi saya sampai sini jam 1, jam 2 dari Cilacap. 7 harinya bapak saya yang kemarin meninggal. Sampai sini jam 2, istirahat sebentar, asar, mandi, kemudian sini. Saya tadi pagi jam 9 ke makam. Apakah kalau manusia saya hidup kemudian ke makam, apakah yang sudah meninggal lihat saya enggak? Menurut ibu? Menurut ibu, saya bisa berkubur melihat enggak saya datang? Lihat. Kemudian ketika melihat, tahu nggak yang datang itu saya, istrinya, apa ibu saya, terus anak saya, tahu nggak? Kemudian saya ke sana duduk, kemudian membacakan Fatihah. Kira-kira mbak saya di alam kubur merasakan nikmat nggak? Sama dengan ibu, ini mau lebaran, ketika ibu dapat parcel, dapat kiriman dari orang, dapat kiriman dari anaknya, ibu senang nggak? Senangnya ketika dikasih parcel sama doa, senang mana? Doa, parcel ya. Bapak ibu semua, ternyata manusia ini besok, oke lah, kalau di dunia butuh 2, parcel dan doa. Kalau di kuburan, nah
kalau saya bawa parcel kemudian saya taruh di makamnya, kira-kira nanti malam hilang nggak? Iya. Nah, artinya Bapak Ibu, berarti semua manusia itu masih butuh doa, baik sudah meninggal ataupun belum meninggal. Justru kata Rasulullah, orang yang sudah meninggal ini lebih dekat dengan anak-anaknya. Kalau dulu saya mau ketemu bapak saya harus perjalanan 5 jam, harus Cilacap. Sekarang nggak usah. Ala hadinya wa ala kulinatin saya khususon. Bapak saya Ahmad Muzaki Al-Fatihah langsung sampai, dan sampai ke alam kubur itu berupa apa? Nilai-nilai ibadah saya akan ditransfer ke mbah saya yang sudah meninggal. Bayangkan ditransfer doa. Apa faedahnya ditransfer doa? Kalau bapak saya disiksa, langsung siksanya hilang. Kalau bapak saya nikmat kubur dikasih oleh Allah, ditambah pahalanya berganda, berlipat ganda. Karena doanya anak ini akan terkabul oleh Allah, sama dengan doanya orang tua ke anak sangat terkabul. Maka jangan bosan Bapak Ibu mendoakan orang-orang yang telah hidup. Mendoakan ibunya ibu, bapaknya ibu yang sudah hidup, jangan bosan. Karena besok di giliran ibu yang akan didoakan oleh putra putri. Kalau sekarang udah gak mau doa, bisa jadi besok anaknya gak mau doa. Kalau sekarang ibu aja udah gak mau kirim Fatihah kepada bapak ibunya yang sudah sedo, bisa jadi kelak besok putra putrinya ibu, nah ibu udah meninggal, anak-anaknya lupa. Maka saya setiap sholat, setiap ngaji, akan saya kirim Fatihah sama mbah saya, baik dari mbah saya sendiri, bapak saya sendiri, maupun bapak mertua. Beda nggak Pak Bu, bapak mertua sama bapak sendiri? Cepat mana sampainya? Saya ngirim alamat ke bapak saya pribadi dan saya ngirim ke bapak saya mertua. Kira-kira cepat mana? Pribadi kok, yang mertua agak sendal kok. Ya, sama. Jadi tidak ada baktinya orang tua, baktinya anak ke mertua 30%, ke bapaknya sendiri 40%, ke istrinya 100%, ya kan? Enggak, sama 100% semuanya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, karena mati itu bukan akhir cerita, ya kan? Kalau udah mati apa sudah selesai gitu? Belum. Ini lihat. Ini udah kan Bu? Hidup di dunia ada berapa kali, berapa alam? 3 alam Bapak Ibu. Alam apa satu Bu? Alam kandungan. Bapak Ibu ingat dulu di kandungan senang apa susah? Gelap apa terang? Tidak tahu, yang penting tahu-tahu. Senang. Nah, nangisnya bayi keluar, kira-kira saya mau tanya, karena senang, karena susah? Senang. Jadi begitu lahir kan nangis nih. Bayi nangis itu senang apa susah? Bu, pernah nggak ibu karena senangnya, karena saking senangnya nangis? Nangisnya senang sama nangisnya susah beda nggak nadanya? Kalau nangisnya senang, kalau nangisnya susah, gitu kan? Ya Allah, Bu, sama begitu jamaah saya turun sampai dari pesawat dan ke Madinah menginjak kota Rasulullah, rata-rata pada nangis. Ya Allah, sedikit. Saking senangnya saya meneteskan air mata. Ya Allah, seperti ini saya menginjakkan kakinya ke tanah suci haram, yaitu di Madinah, kotanya Kanjeng Nabi, meneteskan air mata, rata-rata menangis. Sampai sebenarnya, lu kok saya dipanggil Allah bisa menuju ke masjid Madinah yang sangat indah, nangis pun rata-rata. Nangisnya karena senang apa karena susah? Apa kalau nangis senang? Alhamdulillah, begini kan gak kan? Malah hatinya meresap.
Ya Allah, padahal saya orang desa, orang yang nggak imannya nggak so tinggi dan orang nggak pintar ngaji aja belum pada bisa bu. Jamaah saya kemarin umroh sama saya itu ngaji pada belum bisa. Ibu udah bisa belum? Nek udah bisa ya harusnya umroh. Wong yang belum bisa aja belum umroh. Ayo umroh, Bismillah. Bapak Ibu, karena kematian ini adalah pasti. Yang kedua alam kandungan, yang satu alam kandungan, yang kedua alam dunia. Bapak Ibu, alam dunia enak gak? Ini enak gak? Kadang enak, kadang enggak. Akeh enaknya apa akeh enggak? 50-50 ya? Separuh-separuh. Hari ini ibu enak gak? Hari ini dah. Kenapa enak? Karena sehat, karena puasa, karena udah mau lebaran ya kan? Karena apa lagi ya? Karena belum beli baju baru ya? THR-nya udah cair kan? Belum ya? Ibu doa jam THR-nya cair. Pak sampai lebaran nggak cair ya Pak, kadang gitu. Cairnya bukan THR Pak. Cairnya apa? Cairnya apa Bu? Kalau THR nggak cair, cairnya apa? Es. Esnya udah cair. Nah, cairnya sehat, cairnya bisa puasa penuh, cairnya bisa malam itu putar, ibu bisa mendapatkan itu namanya cair. Dikasih oleh Allah bonus hadiah. Ini dikasih Allah hadiah apa dikasih manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibu, alam yang kita alami ini selama di dunia ini namanya alam dunia. Itu alam apa namanya? Alam ada alam barzakh, ada alam kubur, ada alam kandungan, ada alam dunia. Itu alam apa Bu? Lahwun wa na'ibun. Alam untuk mencari amal. Ini menanam. Siji menanam, loro ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Nek namanya jembatan kira-kira lama apa sebentar? Iya, berarti jembatan kan hanya untuk lewat. Maka hidup di dunia ini gak usah dipikir tegang, gak usah dipikir stres, karena ini hanya jembatan saja. Kita akan hidup yang asli adalah hidup di akhirat. Maka kita harus ikut bermacam-macam permainan di dunia. Maka ad-dunya mazra'atul akhirah dan ad-dunya la'ibun wa lahwun, cuma permainan dan sendau-guro. Ini kan bermain. Hidup itu permainan. Sing menang ku bakal masuk swarga, sing kalah masuk neraka. Ibu kepengen menang apa kalah? Bagaimana caranya menang? Ibu pernah pensiun gini? Saat menang, saat kalah harus punya politik biar menang. Bagaimana caranya biar menang? Nah ini Bu. Kemudian yang ketiga nanti alam sakaratil maut. Bapak Ibu pernah melihat, jangan kalau merasakan belum ya. Bapak Ibu pernah melihat orang yang mau meninggal? Seperti apa perbandingannya orang yang satu dengan yang lain, beda bersama? Beda. Kemarin saya saat menunggu bapak saya ada 10 orang yang mau meninggal. Saya melihat 1, 2, ada yang gini terus, ada bermacam-macam. Subhanallah ya Allah. Itulah orang yang meninggal itu bermacam-macam amalannya, berarti bermacam-macam tingkah lakunya. Bapak saya gimana? Bapak saya tenang. Dia begitu mau istri saya yang apa namanya? Yang mentalkin kan saya di sini ya. Saya di Jogja, jadi di sana udah. Istri saya itu menalkin
baca surat Yasin, adiknya istri saya megang terus. Jadi ternyata lari, nyawa itu lari dari sini. Jalan terus. Allah. Istri saya Yasin sampai pertengahan. Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enak sekali. Sangat enak katanya, bahasa itu nggak pernah halus. Kenapa? Karena yang pegang putri-putrinya, yang pegang itu anak-anaknya, yang tidak pernah kumpul. Istri saya kan anaknya di Jogja, ketemunya kayaknya setahun 3 kali atau 2 kali atau 3 kali. Yang satunya lagi adiknya istri saya juga nggak ketemu. Karena apa? Jarang, karena jauh juga. Kadang isinya kalau minggu kalau suaminya itu bisa melihat, membimbing, membaca Yasin saat orang tuanya meninggal, berkah. Kemudian apa yang dilakukan istri saya? Kemudian matanya diginikan, kemudian tanya susternya, subhanallah, bapaknya ibu meninggalnya bagus sekali. Kemudian anak saya yang memandikan, yang mengafani, yang dimandikan itu, yang mandikan di rumah sakit, orang-orangnya yang memandikan itu bilang gini, tidak ada jenazah seperti ayahmu, ibu, tidak ada jenazah seperti Mbak Muna. Apa katanya? Bersih semuanya, cahaya, katanya enteng, ibaratnya senang, nggak bau sama sekali, dan ini lemas. Saya baru kali ini anak memandikan jenazah kok kayak mbahmu. Ya Allah, berarti artinya apa Bapak Ibu? Husnul khotimah, dimudahkan oleh Allah, diberikan cahaya, dibersihkan. Kenapa? Dalam keadaan puasa. Dan ayah saya meninggal dalam keadaan silaturahim, mau silaturahim, nabrak motornya, kemudian langsung koma, langsung nggak sadar, langsung sampai seminggu di rumah sakit, baru disebut Allah. Nah, itu cerita awal dari sakaratul maut. Alam berarti kan Bu, sakaratul maut itu alam yang mana kalau orang yang baik akan dilihatkan surga terus dilihatkan Bapak Ibu. Maka orang yang baik kalau sakaratul maut nggak akan ketakutan, santai, pelan, meninggalnya juga enak. Tapi kalau orang yang durhaka, orang yang nggak pernah sholat, orang yang maksiat, banyak dosa, ya Allah, sulit Bu, meninggalnya itu sulit, nafasnya tersengal, atau malah bermacam-macam begini juga. Sakaratul maut itu adalah 1000 kali penyakit jadi satu. Maka Ibu nanti akan ada amalan untuk mempermudah meninggalnya sakaratul maut nanti ya, Ibu ingat-ingat nanti. Nah, inilah alam sakaratul maut.